Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, yang mengajak kita semua untuk mengangkat pujian dan bersorak-sorai kepada Allah yang telah memelihara kita semua. Walaupun kondisi dunia saat ini masih dipengaruhi oleh wabah virus corona atau COVID-19, tetapi kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang sedang bersekutu dengan Dia. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh, sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita angkat pujian kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi, amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih pula kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 295 ayat yang pertama.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kebaktian Minggu Jubilati hari ini yang tertulis di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Marilah kita membaca secara responsoria atau berganti-gantian dan kita ikuti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi dari surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat 21 kita membaca di dalam bentuk responsoria atau bersakut-sakutan dan kita ikuti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian kasih pasti lemah lembut. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang kita kerjakan atau yang kita lakukan dalam satu minggu ini, sembari kita memohon pengampunan dosa atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Kita memasuki saat teduh sejenak.
kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan ayat yang pertama. 406 ayat yang pertama. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada kebaktian minggu kita hari ini yang tertulis pada hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat. Demikianlah hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya ini. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini yang dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Inang Guru Raja Buku. Salam bagi kita semua. Warta Jemaat GKPI Patumba Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita masuk ke bagian E, kita masuk ke ucapan selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020, yaitu yang pertama Dr. Andus Kampium Panjaitan 29 April 2020 berusia 56 tahun. 2. Farida Boru Purba 3 Mei 2020 berusia 39 tahun. 3. Managam Sihombing 3 Mei 2020 berusia 76 tahun. 4. Devriati Boru Barat 3 Mei 2020 berusia 55 tahun. Kado yang berulang tahun. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Kepada seluruh jemaat GKP Patumba dan juga Dewi Tua, jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu kita setiap minggunya, dan jangan lupa juga untuk beribadah di rumah masing-masing. Semoga COVID-19 ini segera berlalu supaya kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari yang Kau kuduskan itu Tuhan, kami datang memanggil Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang bersekutu di rumah pendeta ini Tuhan. Di mesbah-mesbah kecil kami Tuhan, kami bersekutu di hari-hari yang lain. Tapi kami Tuhan mau bersekutu di rumah pendeta ini Tuhan. Biarlah persekutuan kami pada hari ini dengan Engkau Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan semua hamba-Hamba Tuhan. Kami takut akan hari-hari ini Tuhan yang mengancam keselamatan jiwa kami. Tapi kami percaya Tuhan,
juga Tuhan kami mohon kepada Bapa. Kami berdoa buat keluarga pendeta kami ini Tuhan, pendeta Cina Manalu beserta Inang Bersibarani, beserta kedua putranya Tuhan David dan Cio ya Bapak. Biarlah Tuhan menyertai keluarga ini Tuhan. Biar mereka Tuhan mampu untuk memberikan firman, untuk mengabarkan firman di tengah-tengah jemaat kami ya Bapak. Berikan Tuhan apa yang perlu dalam hidup abang pendeta kami ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya, berkati apa yang dipikirkannya ya Bapak. Berkati semua keluarga mereka dimanapun berada ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kami Bapak. Aku juga berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Anak-anakku khususnya Tuhan buat Stresias, Theodora, Sialu, Jeremy Tuhan. Di mana mereka dalam pendidikan ya Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan masa depan ada di tangan-Mu ya Bapak. Tuhan akan membimbing anak-anakku nih Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Engkau, hormat kepada kedua orang tuanya, sayang kepada sesama ya Bapak. Berkati juga kami kedua orang tuanya Bapak Stasia dan aku juga ya Bapak. Berikan kami Tuhan kebijakan ya Tuhan untuk mendidik mereka menjadi anak yang takut akan Engkau ya Bapak. Berkatilah usaha kami juga Tuhan, berkati hidup kami, jauhkan kami semuanya dari segala khususnya virus COVID ya Bapak. Aku juga berdoa buat keluarga itu orang sama Borsa lagi ya Tuhan, beserta anak-anak mereka ya Bapak. Kami bawa dalam doa Tuhan, Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka ya Bapak. Khususnya bagian ekonomi Tuhan, mereka tidak mampu untuk memikirkan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan oleh jemaat-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh pengurapan-Mu Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk hidup ya Bapak. Khususnya bagian ekonomi Tuhan, Engkau berikan kepada mereka. Cukupkan mereka Tuhan untuk kebutuhan sehari-hari Bapak. Kami tidak mampu untuk berbagi Tuhan, tapi Engkau tahu Tuhan, biarlah kami hanya berdoa Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapak. Semuanya Tuhan terhidang di hadapan-Mu Tuhan, tapi kan seluruhnya Tuhan dari hati kecil kami semuanya Tuhan. Kami mohon Tuhan, sedailah Tuhan, luputkanlah kami dari segala COVID ini ya Bapak, virus corona ini Bapak. Kami takut Tuhan, semakin hari semakin banyak bertambah korban Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, biarlah ini menjadi bagi kami suatu iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, supaya kami mampu bahwasanya itu tiada jauh dari kami Bapak. Tuhan akan meluputkan kami dari segalanya Bapak. Oleh Bapak kami yang baik, begitu banyak Tuhan, keluarga kami dimanapun berada Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya jemaat kami Patumban Tuhan, izinkanlah kami Tuhan, sudahilah semua perkara-perkara penyakit ini Tuhan, supaya kami bisa bersekutu kemudian hari Tuhan dengan waktu yang dekat Tuhan, kami bersekutu di rumah-Mu ibadah yang di GKP Patumban Tuhan. Tuhan, begitu banyak permohonan kami terhidang semua di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum Engkau memberikannya Tuhan, ampunkanlah segala dosa perbuatan kami Bapa, supaya kami layak Tuhan mengucap syukur hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 ditambah ayat 4. Kidung Jemaat 424 ayat 1 ditambah ayatnya yang keempat. Amen.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada saat ini melalui Facebook kami, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan iman kita dalam persekutuan Jubilate saat ini, yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat 36. Kalau kita sudah menemukan dalam Alkitab kita masing-masing, marilah kita mengikutinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan. Sekali lagi 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Mari kita ikuti pembacaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang gurun, padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu saat ini adalah minggu Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Melalui minggu hari ini, minggu Jubilate ini, kita diajak untuk senantiasa bersukacita. Bersukacita bukan karena dunia ini, sebab dunia ini memang mampu menawarkan segala sukacita. Dunia ini mampu memberikan segala kenikmatannya, tetapi itu terbatas. Dan bahkan jika kita mengikuti keinginan dunia ini, maka sukacita kita itu akan berakhir pada duka cita. Karena apa? Apa yang diharapkan oleh dunia ini tentu adalah apa juga yang diharapkan oleh iblis. Karena menurut pandangan kita, tawaran-tawaran dunia ini itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh iblis, yang mengakibatkan akhirnya kita menjadi hamba iblis. Akhirnya kita tidak beroleh sukacita di dalam nama Tuhan kita. Tetapi apa yang disebut dengan bersukacita pada ayat-ayat ini adalah bersukacita karena Allah. Di sebuah kota ada seorang pemuda. Suatu ketika ia terlihat sangat bersukacita. Dia bersukacita karena dia diterima bekerja di sebuah perusahaan. Ia sangat senang karena apa yang dicita-citakannya selama ini dapat terkabul. Apa yang dia idamkan selama ini dia dapatkan. Apa yang diharapkan selama ini boleh tercapai. Lalu bagaimana menghubungkan sukacita pemuda itu dengan sukacita kepada Allah? Bagaimana menghubungkan sukacita mendapatkan pekerjaan tersebut dengan sukacita kepada Allah? Sebagaimana yang disuruhkan pada minggu hari ini, kita bisa melihat jika dalam hati pemuda itu ada rasa syukur kepada Tuhan, madok nauliati ibadatu debata ala naum dapuh di ibadah karejunei,
Maudiati ibanatu debata ala dilinggan bahasa na pinasahat di debatatu ibana, maka pemuda tersebut sudah termasuk orang yang berjubilate. Jadi segala sesuatu ketika kita hubungkan dengan pemberian Tuhan, atau secara khusus kita hubungkan dengan Tuhan itu sendiri, maka itu artinya kita berjubilate. Tetapi kalau ia merasa bahwa keberhasilannya adalah karena kehebatannya, kalau si pemuda itu merasa sukacita itu karena kekuatannya, kehebatannya, kepintarannya, ia tidak merasa bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya memberkati dan menolong dirinya, maka ia tidak termasuk seorang yang berjubilate walaupun ia bersukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Minggu Jubilate hari ini kita diajak untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Bolonunga ta haporsiai Tuhani adong di tengah-tengah mulut ta. Kekhawatiran sedikit pun tidak akan membuat kita lemah. Apa yang ada atau apa yang kita hadapi saat ini pun tidak membuat kita menjadi tidak mampu bersyukur. Udah muncul maka mengundang alam nama di tengah-tengah minuluna gebe buhina be somon namutu mabere terus. Ala di sitaonon namurat pabai gebe tangui mekir. Nah, inilah sukacita Kristen yang akan kita lihat, yang begitu luar biasa, yang mungkin akan berbeda dengan pemahaman orang-orang secara umum. Ya. Kalau kita membaca ayat 34, dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tadi kalau kita hubungkan, kita diajak untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pun harus menyadari dalam setiap kesulitan hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap kekhawatiran yang kita jalani, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan itu ada tetap dekat dengan kehidupan kita. Tuhan tetap berada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyadari Tuhan itu senantiasa terus berkarya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop yang kita baca tadi, pemazmur mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Pemazmur dalam hal ini adalah Raja Daud yang bermazmur mengungkapkan kasih Tuhan itu bukan untuk sesaat, bukan untuk sementara, bukan untuk seketika, tetapi adalah untuk selama-lamanya. Dalam keadaan apapun, pemazmur percaya bahwa Tuhan tetap mengasihinya. Ketika ia susah, ketika ia senang, ketika ia berduka, ketika ia bersuka, ketika ia terbaring lemah dan tak dapat berbuat apa-apa, ketika ia sehat dan kuat dan dapat melakukan apa saja, Daud mengatakan bahwa ia percaya Tuhan tetap mengasihinya. Ia percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara hidupnya. Tuhan senantiasa menolong dirinya, walaupun terkadang cara Tuhan menunjukkan pertolongan dalam kehidupan kita, kita tidak sadari atau tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan pun punya banyak cara untuk menunjukkan pertolongannya. Tuhan pun punya banyak cara untuk menunjukkan bagaimana kesetiaan-Nya menjaga, merawat hidup kita. Oleh karena itu, kita berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Raja yang berkuasa. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat 31 sampai dengan ayat 33 yang dikatakan, bahkan bumi pun bergetar di hadapannya, langit pun bersukacita di hadapannya, laut pun bergemuruh di hadapannya, pohon-pohon di hutan pun bersorak-sorai di hadapannya. Semuanya ini menggambarkan pribadi Tuhan sebagai Raja yang berkuasa. Dia adalah Raja yang berkuasa atas alam semesta ini. Kuasanya tidak ada yang dapat mengatasi. Demikianlah kuasa Tuhan yang kita sembah. Tetapi seringkali kita melupakannya. Kita lebih sering bersungut-sungut dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita kehilangan sukacita. Akibatnya karena kehilangan sukacita, yang ringan pun bisa menjadi berat. Tapi kalau kita senantiasa bersukacita dan bersyukur,
kita akan mengalami sebaliknya. Yang berat pun bisa menjadi ringan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, akhirnya mereka pun jatuh ke dalam dosa. Akibatnya Tuhan murka atas perbuatan mereka. Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk hidup dalam sukacita dan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, marilah kita terus berjubilate. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjubilate artinya bersorak-sorai, memuji kebesaran, keagungan, kasih setia, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Walaupun sampai detik ini semua kita masih merasakan cengkraman virus corona 2019 yang menggerogoti kehidupan umat manusia. Tidak terkuat kecuali kita yang hadir pada saat ini berkumpul di rumah ini. Kita pun mungkin akan bertanya-tanya dalam hati, kapankah ini akan berakhir? Bahkan banyak prediksi yang mengatakan bahwa virus ini akan berakhir di akhir tahun 2020. Kalau kita membayangkannya, ternyata ke depannya masih sungguh sangat lama lagi kita akan menghadapi wabah ini. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya akan kasih setia, penyertaan, bahkan penyelamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita, bukan menjadi penghalang kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Amin. Amin. Dan nagawi mandok kita asa gawe nang semangat madalani ngulon, dan mandok kita asa nang gawe bahew kita tidak. Saya yakin dan percaya bahwa virus corona ini atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkan ini boleh terjadi supaya kita kembali kepada wujud nyata kehidupan umat manusia yang sesungguhnya. Ketika kita dipaksa untuk beribadah di rumah kita masing-masing, apa tujuannya di sana? Supaya kita boleh bersekutu antara suami dan istri, bersekutu antara anak-anak, bersekutu antara anak-anak dan orang tuanya. Mungkin selama ini tidak ada waktu lagi antara suami dan istri untuk bersekutu di rumah. Tidak ada waktu lagi antara sesama anak-anak, kakak beradik untuk bersekutu memuji Tuhan di rumah. Karena aktivitas kegiatan, mencari hidup dan lain sebagainya. Tapi saat ini kita dipaksa untuk melakukan persekutuan di rumah. Apa tujuannya? Tuhan mau supaya keluarga kita kemudian nanti menjadi keluarga yang mampu bersaksi atas kebesaran Tuhan, atas kemuliaan Tuhan, atas keindahan nikmat karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin dan percaya itu. Ketika kita juga dikatakan untuk berkegiatan aktivitas full di rumah, supaya kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Dan saya pun bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai saat ini. Dan itu terbukti. Seluruh warga jemaat Tuhan di TPI Patumbak dan di TPI Deli Tua tetap berada di dalam sukacita. Saya yakin dan percaya tak satu pun umat Tuhan yang bersekutu dan bergabung dalam GKP Patumbak dan Deli Tua saat ini yang mengalami kesusahan karena sakit penyakit COVID ini. Saya yakin dan percaya kita Allah yang setia, yang tetap memelihara kehidupan kita. Marilah kita berjubilate di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap terima kasih kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Cinta kasih penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kami yang kami rasakan begitu nyata sampai dengan detik ini. Kami boleh menikmati anugerah melalui napas kehidupan yang Tuhan kembali percayakan untuk kami hidup, sehingga kami boleh hidup sampai pagi ini, melakukan persekutuan, beribadah walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Karena ancaman virus corona COVID-19 ini masih tetap bergentayangan di dalam dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa persekutuan kami walaupun dilakukan di rumah kami masing-masing, Engkau turut hadir di dalamnya, memberkati kami seluruhnya pribadi lepas pribadi, satu persatu dengan berkat belas kasihan dan kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh mengimani ibadah ini adalah ucapan syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang indah ini, yang mengingatkan kami bahwa suka duka, pahit manis, semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kami jalan dalam kehidupan kami senantiasa menaikkan pujian syukur hormat kami kepada Tuhan. Sehingga kami mampu
untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat, penuh pengharapan. Terlebih pada saat ini, walaupun virus corona ini belum berakhir dari kehidupan kami, ditambah pula banyaknya pergumulan dalam kehidupan yang kami hadapi, ancaman kelesuan ekonomi, ancaman kehilangan pekerjaan, ancaman kehilangan apa yang menjadi cita-cita kami, dan masih banyak hal yang mungkin akan kami hadapi ke depannya karena goncangan dari virus corona ini. Tapi dengan berpengharapan teguh, beriman teguh kepada Tuhan, kami tidak akan bimbang dan tidak akan menjadi lemah iman. Tapi kami tetap memegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memelihara kami sebagaimana Tuhan memelihara biji mata Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menjalani kehidupan kami dengan penuh rasa syukur. Tuhan, kami mau Tuhan memberkati dan memberikan kami kekuatan supaya kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan, dan kami boleh senantiasa bersyukur, berjubilate karena hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan, karena hidup kami ini adalah pemeliharaan Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan yang bersekutu pada saat ini. Engkau yang menambahkan sukacita bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mampu senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan mereka. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, Amang Inang yang berkumpul di rumah kami ini pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan, harapan, kerinduan kami semuanya, Tuhan yang mencukupkannya, mewujudkannya sesuai dengan belas kasihan yang kami terima dari Tuhan. Berkati juga para medis dan dokter yang menangani orang-orang yang sakit akibat virus corona dan orang-orang yang sakit lainnya pun. Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh selalu berhikmat dan kuat, bahkan bersukacita untuk melayani setiap pasien yang sakit pada saat ini. Berkati juga seluruh pasien yang terkena COVID-19 maupun pasien yang sakit karena yang lain. Engkau yang memelihara mereka, memberikan kuat kuasa bagi mereka melalui obat yang mereka makan, supaya tubuh mereka kembali pulih dan beraktivitas sebagaimana biasa. Berkati juga seluruh tenaga pertahanan keamanan juga bertahan kami dari atas sampai ke bawah, sehingga stabilitas nasional boleh tetap terpelihara dan kami boleh tetap beraktivitas dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh rasa kondusivitas dan penuh rasa nyaman, karena Tuhan yang bekerja bagi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami terlebih 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Pelihara kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan, sehingga kami boleh memakai waktu kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni kami akan dosa, kesalahan, pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak kekasih hati Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan ayat yang kedua. 400 ayat yang kedua.